Jauh sebelum peta digambar atau kerajaan berdiri, ada sebuah legenda yang diukir di batu dan darah. Di tengah hutan, tempat sungai-sungai membelah batu dan langit, hiduplah seorang penghulu muda bernama Tingang, seorang pria yang terlahir untuk memimpin, tetapi ditakdirkan untuk menderita. Matanya membara dengan api, jiwanya ditempa dalam pertempuran, tetapi cintalah yang melembutkannya. Cinta untuk seorang wanita yang kecantikannya dapat menenangkan angin. Namun, hati yang paling kuat pun dapat hancur dan ketika itu terjadi, gunung-gunung pun bergetar. Di negeri ini tinggallah Bayakalong, penghulu yang bijaksana bagi rakyatnya. Putrinya, Kelawing, bersinar seperti matahari pagi. Kelawing, putri Bayakalong, penjaga perdamaian. Tawanya bagaikan mentari pagi, kehadirannya bagaikan balsem bagi jiwa-jiwa yang bertikai. Ia lebih dari sekadar kecantikan, ia adalah harapan. Harapan agar dua suku dapat bersatu. Agar dua saudara dapat berdiri bersama. Namun harapan, yang rapuh bagai kelopak bunga diterpa badai, tidak dapat bertahan dari pengkhianatan. Tingang, seorang penghulu muda dari rumah panjang yang jauh, tiba dengan menunggang kuda. Ia pemberani, karismatik, dan ditakdirkan untuk meraih kebesaran, atau tragedi. Bayakalong, suara gunung, jangkar suku. Ia memerintah bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan yang diukir oleh waktu. Tongkatnya menanggung beban generasi, tatapannya beban pandangan ke depan. Ia memperingatkan mereka, memohon kepada mereka. Namun, bahkan kata-kata seorang ayah tidak dapat menghentikan takdir yang telah dimulai. Lalu ada Lawi, saudara lelaki seorang pahlawan, putra seorang legenda, tetapi selalu menjadi yang kedua. Di dalam hatinya tersimpan racun yang dipermanis oleh kesombongan. Kecemburuan membisikkan janji-janji yang seharusnya tidak pernah dipercayainya. Maka, di bawah tangga rumah panjang, di bawah tabir perayaan, ia membuat pilihan yang akan bergema sepanjang masa. Kelawing dan Tingang bertemu di tepi sungai. Kemistri mereka langsung terjalin. Tawa, tatapan, momen-momen yang dicuri. Sebuah janji diucapkan di bawah bintang-bintang. Perayaan yang meriah di rumah panjang. Gendang ditabuh, penari berputar, api unggun berkelap-kelip. Kelawing dan Tingang menikah di bawah panji leluhur. Lawi, adik Tingang, menatap kedua pengantin baru itu dengan perasaan kesal yang semakin memuncak. Senyumnya menyembunyikan badai yang sedang bergolak di dalam hatinya. Lawi berjalan sendirian di malam hari, bergumam tentang takdir dan keadilan. Kilas balik mengungkap janji-janji masa lalu antara dirinya dan Tingang, persaingan yang disamarkan sebagai persatuan. Kelawing dan Tingang berjalan bergandengan tangan menuju rumah baru mereka di rumah panjang. Musik berubah menjadi tidak menyenangkan. Ada sesuatu yang terasa aneh. Lawi muncul dari balik bayang-bayang. Dengan satu gerakan cepat, ia memenggal kepala Kelawing. Darah berceceran di anak tangga kayu. Keheningan. Tingang berteriak kesakitan. Kelawing jatuh tak bernyawa. Lawi berdiri membeku, kesadaran mulai timbul. Tingang menyerang Lawi dengan parang. Percikan api beterbangan saat baja bertemu baja. Pertarungan itu brutal dan primitif. Suara ayah mereka menggelegar dari atas. Kalian bersumpah untuk tidak saling menumpahkan darah. Kedua bersaudara atau dua kakak beradik itu berlutut. Tingang menangis di atas jenazah Kelawing. Lawi mencoba berbicara tetapi hanya bisa menatap tangannya yang berdarah. Awan berkumpul dengan cepat. Guntur bergemuruh seperti genderang perang. Hewan-hewan berlarian. Penduduk desa mendongak ketakutan. Batu-batu raksasa mulai berjatuhan. Jeritan bergema saat rumah panjang runtuh akibat serangan itu. Pilar-pilar runtuh, atap-atap ambruk. Seluruh keluarga terkubur hidup-hidup. Desa itu lenyap di bawah bebatuan yang runtuh. Tanah berguncang. Pohon-pohon tumbang. Api padam. Badai mengamuk bagai amukan dewa. Tingang melindungi tubuh Kelawing saat batu-batu besar menghantam tubuhnya. Dia membisikkan permintaan maaf sebelum ditelan utuh. Pagi pun tiba. Semuanya sunyi. Di tempat yang dulunya berdiri rumah panjang yang megah, kini hanya tersisa gundukan batu pecah.
Selang waktu dari gundukan yang tumbuh selama bertahun-tahun, akar merayap melalui celah-celah, lumut menutupi batu, dan segera menjadi gunung. Kilas balik diselingi dengan pendaki masa kini yang menjelajahi Gunung Murut. Seseorang mendengar bisikan samar. Baya, Kalong. Seorang wanita muda menemukan ukiran tua di sebuah batu. Di sini terbaring kelawing, dikhianati oleh cinta. Dia mencatat tulisan itu, terpesona. Temannya menggoda. Cuma cerita hantu biasa. Tapi dia tidak begitu yakin. Saat senja tiba, hutan menjadi sunyi. Angin yang menakutkan bertiup melalui pepohonan. Para pendaki mendirikan kemah. Wanita muda itu bermimpi tentang pembunuhan kelawing. Dia terbangun sambil menjerit, jantungnya berdebar-debar. Ia melihat Tingang dan Lawi berkelahi lagi. Kali ini, ia melihat lebih jelas. Wajah ayah mereka muncul sekilas di langit. Suatu hari, kedua saudara itu bersumpah untuk berdamai, hingga kecemburuan memisahkan mereka. Dia menemukan sebuah gulungan tua di desa terdekat. Gulungan itu menceritakan tentang sumpah yang dilanggar dan kutukan yang mengikutinya. Gunung mengingat, demikian bunyi gulungan itu, dan pembalasan dendam menanti di bawah batu. Kembali ke gunung, lampu-lampu aneh berkelap-kelip di antara bebatuan. Para pendaki merasa diawasi. Satu lampu menghilang di malam hari. Para pendaki yang tersisa mencari dengan panik. Mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke gua-gua gunung yang lebih dalam. Mereka turun ke sebuah ruangan tersembunyi. Ukiran-ukiran kuno menghiasi dinding. Adegan pernikahan, pengkhianatan, badai. Patung kelawing berdiri di tengah, dikelilingi tulang-tulang. Udara berdengung penuh energi. Arwah kelawing muncul. Ia berbicara tanpa kata-kata. Perdamaian harus kembali, atau gunung akan merenggut semuanya. Sang pendaki berlutut dan memohon ampun atas nama kedua saudara itu. Para arwah meratap, lalu menghilang. Fajar menyingsing. Gunung tampak lebih tenang. Burung-burung kembali berkicau. Pendaki yang hilang ditemukan dalam keadaan tidak terluka, tertidur di dekat gua. Sang pendaki menceritakan kisahnya. Para tetua mengangguk dengan hikmat. Mereka menceritakan kembali legenda tersebut, yang kini telah dikonfirmasi oleh sejarah dan penglihatan. Generasi baru mempelajari kisah tersebut. Anak-anak bersumpah untuk menghormati perdamaian, untuk melindungi apa yang paling penting. Montase Gunung Murut berdasarkan musim hujan dan musim kemarau. Beberapa gunung muncul dari batu yang lain dari kesedihan. Ingatlah kelawing. Dan ingatlah harga pengkhianatan.